Presiden Joko Widodo saudara meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri mengantisipasi La Nina. Presiden mendapatkan laporan dari BMKG yang menyebutkan fenomena anomali iklim La Nina diprediksi menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sebesar 20 hingga 40% di atas normal. Presiden menegaskan ini bukan kenaikan yang kecil dan berdampak ke pertanian, perikanan, dan perhubungan. Karena itu Jokowi meminta segenap jajaran pemerintah untuk bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan di Indonesia akibat anomali iklim ini. Dari keterangan BMKG, peningkatan curah hujan akibat dampak La Nina sudah dimulai sejak Oktober ini di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Lalu pada Desember hingga Februari nanti peningkatan curah hujan terjadi di Kalimantan, bagian timur, Sulawesi, lalu di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Saya bersama dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Bu Dwi, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, BMKG menyebut ada potensi bencana berkaitan dengan La Nina ini. Bisa dijelaskan apa itu Bu bentuknya? Jadi La Nina adalah fenomena anomali iklim global. Ya, jadi akibat dari anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang saat ini lebih dingin sampai mencapai minus 1 derajat Celcius. Sementara itu suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia sudah menghangat ya. Suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia ini saat ini sudah positif ya, sekitar 26 derajat Celcius. Artinya apa? Terjadi gap perbedaan yang sangat menyolok antara suhu muka air laut di Samudra Pasifik tengah ekuator dengan suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia. Perbedaan yang menyolok inilah mengakibatkan perbedaan tekanan udara sehingga terjadilah aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju ke Kepulauan Indonesia yang artinya menambah pasokan uap air, menambah pembentukan awan-awan hujan di Indonesia yang saat ini sebetulnya sudah terjadi peningkatan uap-uap air di awal musim hujan. Sehingga terjadi penguatan dan berakibat terjadinya peningkatan curah hujan bulanan sampai 20 hingga 40%. Bu Dwi, kita kan saya akan bikin ini mudah pertanyaan. Sore hari gelap sekali, hujannya besar. Kemarin di Bekasi ada puting beliung. Apakah ini karena La Nina itu berarti ya Bu ya? Antara lain demikian, namun ada kombinasi. Pada transisi musim hujan, dari kemarau ke hujan, itu memang juga sering ditandai dengan terjadinya puting beliung. Namun dengan dampaknya La Nina, intensitasnya itu menjadi semakin meningkat gitu, diperparah dengan adanya La Nina tersebut. Daerah-daerah mana Bu yang mesti waspada? Sebetulnya untuk bulan Oktober, November yang harus diwaspadai hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera yang akan terdampak La Nina. Namun meskipun Sumatera relatif tidak terdampak La Nina, namun kondisi topografi di pantai di Sumatera bagian barat memanjang dari utara sampai selatan mengakibatkan curah hujan di wilayah tersebut tanpa La Nina pun sudah dapat mencapai lebih dari 300 mm per bulan. Jadi artinya ya kita semua harus mulai waspada, baik ada La Nina ataupun karena masuknya musim hujan. Demikian. Nah, Bu, tadi petugas BMKG mengatakan ada ciri-ciri di awan yang bisa kita, ini dampak dari La Nina. Bu Dwi bisa menjelaskan lagi apa saja yang bisa kita lihat? Iya, dampak dari La Nina antara lain adalah curah hujan yang lebat ya. Biasanya terjadi sore hari ya atau menjelang malam ya. Dan diawali dengan munculnya awan cumulonimbus yang seperti bunga kol membumbung tinggi berwarna gelap. Nah, itu sebetulnya adalah tanda akan hujan lebat
yang dapat disertai kilat petir bisa disebabkan oleh La Nina ataupun tanpa La Nina. Namun saat ini dua hal itu saling menguatkan. Jadi intensitasnya semakin meningkat. Demikian. Dan itu bisa berpotensi menimbulkan bencana. Ya, karena hujan lebat, kilat petir, bencana hidrometeorologi, banjir, banjir bandang, longsor, dan kilat petir tentunya dapat membahayakan bagi keselamatan umum. Demikian. Bu, ada La Nina, ada El Nino. Apakah La Nina selalu diikuti El Nino atau Bu Dwi bisa menjelaskan soal ini? Jadi kalau El Nino itu adalah fenomena iklim global kebalikan dari La Nina. Kalau La Nina itu mengakibatkan aliran massa udara basah dari Pasifik ke Kepulauan Indonesia. Kalau El Nino terbalik, jadi aliran massa udara basah dari Indonesia tersedot ke arah Pasifik. Jadi di Indonesia akan menjadi kering, kekeringan yang panjang. Contohnya di tahun 2015 yang berdampak pada kebakaran lahan dan hutan, juga di tahun 2019 berdampak pada musim kemarau yang semakin panjang. Jadi dua hal yang fenomenanya sebetulnya berlawanan. Demikian. Sama-sama di Samudra Pasifik yang mengontrol. Jadi ya itu bergantian. Bu, ini kan benang merahnya adalah daerah semua mesti waspada tadi Ibu bilang. Potensi bencana terjadi. Apa yang bisa dipersiapkan oleh misal para kepala daerah atau pemerintah setempat supaya potensi bencananya bisa dikurangi? Iya. Kami sudah berkoordinasi baik dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan Kemendagri untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama secara lebih dini menyiapkan mitigasi contingency plan untuk menghadapi bencana, terutama untuk mengatur tata air dari hulu ke hilir dan juga meningkatkan kapasitas daya tampung waduk, tandon-tandon air, kanal-kanal sungai akan perlu segera dikeduk gitu ya, agar kapasitasnya bertambah, dan juga tentunya pohon-pohon yang mudah roboh, tiang-tiang yang mudah roboh perlu diperkuat, dan tentunya terus selalu memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG melalui berbagai moda komunikasi, terutama aplikasi mobile phone, info BMKG, ataupun dari sosial media info BMKG, dan dari website BMKG. Bu Dwi, terakhir, saya ingin lebih spesifik, kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa, adakah wilayah-wilayah yang betul-betul diperingatkan sekali oleh BMKG karena potensinya sangat tinggi? Betul sekali. Di Jabodetabek ini sudah mulai hari-hari ini, Jabodetabek ini selain La Nina juga ada pengaruh MJO ya, Madden Julian Oscillation, yang nampaknya akan berpengaruh sampai tanggal 26 Oktober, dan juga di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Pulau Jawa, dan juga di Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan sebetulnya kalau di bulan Oktober ini hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali tadi Sumatera. Meskipun Sumatera juga terjadi peningkatan curah hujan. Sehingga sebetulnya poinnya untuk bulan-bulan ini sampai November, hampir seluruh wilayah Indonesia perlu mewaspadai. Oke, diperkirakan sampai November ya Bu Dwi ya? Ya, namun kemudian berlanjut Desember sampai Februari, terutama wilayah Indonesia bagian tengah, timur, dan utara, seperti Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga masih Jawa, Nusa Tenggara, sampai ke Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Baik, Bu Dwi Korita Karnawati, terima kasih meluangkan waktu untuk kami, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.